Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Haryadi, mahasiswa PPG Guru Tertentu, Piloting 2, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi perdagangan antar daerah dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bersama dengan mata pelajaran IPS. Pagi ini kita akan membersamai model ataupun proses pembelajaran hari ini dengan bersama-sama tapi sebelum kita melakukan semuanya, mari kita bersama-sama berdoa dulu dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita, yakni ketua kelas kita. Disilahkan. Sedia untuk belajar? Sedia. 1, 2, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat memberikan kita semangat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai pembelajaran kita hari ini, Allah tetap bersama kita, dan insya Allah harapan dan cita-cita kita akan terwujud melalui proses pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian yang luar biasa hebat, di pagi hari ini sebelum saya lanjut ke materi kita, maka tentunya saya melihat kondisi kelas kita, saya ingin tahu dengan melihat absen, adakah di antara anak-anakku yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa? Rini. Ya, siapa lagi? Putra. Siapa lagi? Putra. Putra. Oke. Ada nggak yang tahu di antara ketiga dan ini ada yang memiliki izin atau apa pemberitahuan? Ada ini lagi. Putra izin, Ririn apa? Oke. Mudah-mudahan besok dia bisa kembali masuk bersama dengan kita. Kembali teman-teman kita yang sakit mohon didoakan, dan kalau ada waktu mohon dijenguk, dikasih support agar kita bisa bersama-sama kembali belajar dalam meraih cita-cita kita bersama. Oke? Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, maka perlu kiranya kita tahu kiranya kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan selama 2 jam pelajaran. Dalam 2 jam pelajaran ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan materi yang akan kita bahas dalam 2 jam pelajaran. Oleh karenanya saya ingin kepada anakku semua untuk tetap fokus, tetap semangat agar apa yang kita lakukan hari ini bisa tuntas. Oleh karena itu
saya ingin ya kita berdiri dulu. Ya, kita ingin berdiri dulu. Kemudian kita mencoba ya menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yakni dari Sabang sampai Merauke. Semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke adalah lagu yang Bapak pilih untuk anak-anakku yang hebat, karena seiring lagu ini ya akan sesuai dengan materi kita. Ya, akan sesuai dengan materi kita. Ada yang tahu apa materi kita hari ini? Perdagangan antar pulau. Coba kita lihat. Perdagangan antar pulau. Dari Sabang sampai Merauke terjadi perdagangan antar daerah, antar pulau, karena kita terdiri dari daratan dan ribuan pulau yang harus kita saling bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dimengerti? Mengerti. Baik, oleh karena itu sebelum kita lanjut kembali, saya ingin mengetahui kembali apa yang kita bahas dari minggu yang lalu. Ya, ada yang tahu? Pemanfaatan sumber daya alam di tengah kita. Oke, ada lagi? Pemanfaatan sumber alam sekitar. Ya, oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Ya, tolong dibaca dulu apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau. Tujuan kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan tujuan perdagangan antar pulau. Tujuan ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong dan memanfaatkan perdagangan antar pulau. Oke, jelas ya? Inilah harapan kita di pembelajaran ini. Ice breaking, oke? Di ice breaking ini saya akan menunjukkan, ya, tebak gaya. Ini panjang, ya? Ini pendek. Ini dibalik? Pendek, panjang. Oke, sekarang panjang, pendek. Lagi. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, pendek. Oke, tepuk tangan. Oke. Setelah itu kita lanjut, ya. Ayo pertanyaan. Saya kasih 2 menit, ya. Saya kasih 2 menit. Silakan. Iya. Sudah membaca, langsung nempel di atas. Yang sudah membaca, ini pertanyaan langsung nempel di atas. Oke. Ini kegiatan tukar mangkal, ya. Dan selanjutnya, oke. Satu bisa bikin, silakan. Secepatnya, boleh.
kita mau mengukur kemampuan kita sebelum masuk ke materi. Silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, saya lanjut ke pertanyaan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 4. Dibaca kemudian dicari kembali. Ya, silakan, silakan. Silakan. Ayo, silakan, silakan. Ayo, cepat. Kita mau mengetes kemampuan awal. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Ya, tender saja. Dapat 2 lagu. Dapat 2 lagu. Tender saja. Oke. 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 1 menit terakhir. Oke. Ya sudah, silakan. Ya sudah, silakan. Oke, kembali. 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 Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, kita punya awal pembelajaran ya. Kita cuma awal pembelajaran sudah selesai ya. Sudah selesai kita punya awal pembelajaran. Dan inilah hasil dari 5 pertanyaan. Insyaallah di akhir saya akan kasih tahu yang mana yang benar di antara apa yang kita ketahui sebelumnya. Oke? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Berkelompok sudah? Oke, kita lanjut ke perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar kelas 8 SMP MTS. Kembali lagi dengan materi IPS dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Saya bagi ya materi ajar ya untuk boleh buka buku ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan sumber daya dan teknologi yang lebih dominan dibanding daerah lainnya. Seperti Papua yang memiliki cadangan emas, perak, dan tembaga terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki keunggulan penghasil batu bara terbesar, rotan dan kayu yang berkualitas tinggi. Dan Pulau Madura merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia. Sementara Jawa Barat tidak menghasilkan batu bara, emas, perak, tembaga, rotan, dan garam. Hal ini merupakan keterbatasan bagi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, Jawa Barat baik masyarakat ataupun industri sangat membutuhkan bahan-bahan tersebut, terutama batu bara, emas, perak, tembaga, dan rotan untuk keperluan industri dan garam untuk keperluan konsumsi. Jawa Barat memiliki keunggulan beras, teh, dan hasil industri. Selanjutnya mari kita analisis dan menunjukkan keunggulan dan keterbatasan dari daerah yang telah kita sebutkan tadi. Jawa Barat merupakan daerah industri di Indonesia yang memerlukan bahan baku atau bahan dasar untuk diolah menjadi barang jadi. Sementara Jawa Barat
tidak memiliki sumber daya alam penghasil bahan baku atau bahan dasar tersebut. Makanya Jawa Barat mendatangkan bahan baku atau bahan dasar dari daerah lain. Misalnya batu bara sebagai bahan bakar kebutuhan industri datangkan dari Kalimantan, rotan sebagai bahan baku dari kerajinan, terutama di wilayah Cirebon juga didatangkan dari Kalimantan. Emas, tembaga, dan perak sebagai bahan perhiasan dan industri elektronik didatangkan dari Pulau Papua. Dan garam untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri juga didatangkan dari Pulau Madura. Sehingga keterbatasan Jawa Barat dapat dipenuhi. Sementara keunggulan Jawa Barat yaitu beras, teh, dan hasil industri yang telah diolah tadi kemudian dijual dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan inilah yang merupakan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau akan ketemu lagi dalam perdagangan antar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kita sudah melihat, mendengar langsung terkait dengan video pembelajaran kita, yakni perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Di video ini memuat beberapa hal yang akan kita kerjakan. Ya, saya akan bagikan dengan KBD, silahkan dikerjakan. Ya, dalam 10 menit mungkin bisa selesai. Setelah itu kita berdiskusi, akan tampil per kelompok. Ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ya, oke, mohon kerjasama semua di kelompoknya, jangan ada yang tidak aktif. Ya, silahkan dilihat LK-nya. Ya, silahkan dilihat LK-nya. Kemudian silahkan dicari jawabannya. Boleh. Di LK-nya jelas ya. Ada di situ gambar. Ya. Bisa dilihat ada gambar di situ, bukan buat. Ada gambar. Kemudian perhatikan gambar di atas dengan seksama. Ya, kemudian yang kedua, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dan tuliskan jawabanmu pada lembar yang telah disediakan. Jika tidak muat tulisannya, boleh ditempel. Ya, boleh ditempel-tempel jika tidak muat ya. Saya ditulis di kertas ini, baru tempel kalau tidak muat. Kalau masih butuh, ya kalau masih butuh, tulisan boleh ditambahin di sini, baru tempel sebentar dibaca. Boleh. Ya, silakan. Silakan kalau tidak muat boleh ditambahin di sini, kemudian kita tempel ya. Boleh, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, sama-sama mencari materi. Silakan cari materinya masing-masing. Ya, kemudian jawab pertanyaan. Dari pertanyaannya sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan tadi di video pembelajaran, kemudian yang ada di buku anak-anak itu. Ya, ayo anak-anak hebat, silakan berdiskusi. Ya, masuk ke sini kita tempel. Masuk ke sini kita tempel. Kemudian sebentar saya kasih waktu 1 menit ya untuk persentase. Ya.
dua sudah. Lanjut. Dua kelompok lagi, ayo. Oke, ayo nah, ayo semangat. Ayo semangat, tidak nempel-nempel lagi. Pertanyaan, ya ayo. Satu lagi, nah, ayo. Ayo, nempel. Ayo. Oke. Ya, boleh. Sekarang siapa yang mau tampil duluan membacakan hasil daripada saya Pak? Silakan. Berapa orang berkelas Pak? Boleh satu, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, terlihat pada di atas ada gambar yang tertera. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya yang pertama, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Jawaban, terlihat beberapa mobil dengan barang yang siap diekspor ke daerah atau pulau lain. Nah, yang kedua, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, jawaban, proses terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah atau pulau. Ya, soal ketiga, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Tujuannya adalah yang pertama memperoleh keuntungan, yang kedua memperluas jangkauan pasar. Pertanyaan keempat, apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah? Jawaban, manfaat perdagangan antar pulau adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, aplaus dulu. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, lanjut. Sebentar kita setelah semua naik, ya baru tampil lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kelompok berikutnya silakan dibacakan. Siapa yang paling ujung? Atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Jawaban, proses mengantar barang. Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah. Kita membutuhkan tas, tapi tas tersebut tidak ditemukan di daerah tersebut. 3. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Pertama, memperoleh keuntungan, memperluas jangkauan pasar. 4. Apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau daerah? Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. 3. Meningkatkan produktivitas. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah tampil ya mempresentasikan apa yang Bapak berikan kepada kalian. LKPD ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku yang hebat ini terkait dengan materi perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Apa yang menjadi urgen dari materi kita sehubungan dengan LKPD ini? Ya, pertanyaan pertama, ya,
Kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Ini gambar ini. Kita lihat tadi gambar ini kan? Ya. Ayo, kegiatan apa? Ya. Di gambar tersebut itu terlihat beberapa mobil dengan barang yang siap diekspor ke daerah lain atau pulau lain. Oke, aplaus dulu. Lanjut, versi yang lain. Ini mobil dari mana? Buat apa? Ada ini kan? Nah, ada penyampaian materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita adalah Mobilitas sosial. mobilitas sosial. Ini pekan depan. Oke. Kemudian ada kertas yang saya sudah bagikan. Silahkan ditulis perasaan kalian. Tuliskan perasaan kalian terhadap penyampaian materi Bapak hari ini. Ya. Kemudian setelah kalian menulis apa yang kalian ya rasa, silahkan ditempel. Boleh memberikan masukan, ya, boleh memberikan masukan, tidak masalah. Boleh mengkritik Bapak supaya saya pekan depan saya bisa lagi melakukan hal-hal yang berbeda yang lebih baik. Ya. Ya, oke deh. Jadi, ya, silahkan duduk kembali. Ya, saya sampel. Ya, saya sampel saya saja ya. Salah satu di antara saya acak-acak saja. Saya ambil yang ini. Ini mungkin warna yang paling banyak disenangi oleh kaum perempuan. Oke? Sepakat? Oke, jadi satu sampel yang saya ambil menunjukkan perasaan saya sangat senang. Betulkah itu? Betul. Senang? Betulkah itu? Sangat senang belajar IPS dengan Bapak, dengan penjelasannya. Demikian, ya. Ini pertemuan kita pada pekan ini. Ya, pertemuan pada pekan ini, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal terkait dengan mobilitas sosial yang mungkin model pembelajarannya akan lebih menarik. Kita akan selalu tampil berbeda, ya. Kita akan selalu tampil berbeda. Yang pasti bahwa yang saya ingin harapkan dari anak sekalian adalah keaktifan kalian dalam proses pembelajaran ini. Saya berharap semua bisa aktif, semua bisa terlibat, supaya apa? Ya, kita fokus pada pembelajaran, kita belajar bekerja sama, belajar berkolaborasi. Suatu saat kita dapatkan hasil yang maksimal. Sekian, sebelum kami tutup, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Sedia untuk keluar? Sedia. Satu. Dua, bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk kembali. Sebelum meninggalkan kelas, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa
sebelum kita mengakhiri, maka mohon kiranya jika ada kesalahan yang saya sampaikan, ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.